Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala quwata illa billah amma ba'dah. Semuanya, selamat bertemu kembali dalam sebuah acara video conference yang nanti akan membahas berbagai hal berkaitan dengan persiapan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Di tengah-tengah kita Bapak Purwanto Agung SPD MPD dari SMK Muhammadiyah Kudus yang nanti akan menyampaikan, memaparkan materi terkait dengan bahasan kita, yakni mempersiapkan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kami silakan selama kurang lebih 10 menit. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Pak Dadong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya pada saat ini kita bersama-sama bisa sharing bagaimana nanti kita bisa menyusun kurikulum operasional sekolah, khususnya SMK, bagi kita semua yang tahun ini ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Izinkan kami untuk bisa share screen, sehingga nanti proses pemaparan materi ini bisa dipahami bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, kita pahami bahwa mulai tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa sekolah-sekolah yang diberi amanah untuk mendapatkan atau ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan, maka kurikulum yang berlaku khusus untuk kelas 10 di semua program keahlian adalah menggunakan kurikulum operasional sekolah. Nah, untuk SMK ini nanti kita akan lebih detail untuk menjelaskan bagaimana alur proses penyusunan kurikulum operasional sekolah menengah kejuruan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada kesempatan hari ini, dan mari kita lihat bersama-sama, belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menyusun kurikulum operasional sekolah menengah kejuruan. Bapak dan Ibu semua, ini adalah bagan bagaimana nanti kita bisa menyusun kurikulum operasional sekolah, di mana sudah kita ketahui tujuan pendidikan nasional. Di sana nanti akan diturunkan ke profil pelajar Pancasila, dan dari profil pelajar Pancasila nanti ada standar nasional pendidikan, nanti juga diturunkan ke struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, juga capaian pembelajaran. Ini semua nanti sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Memang ada beberapa istilah-istilah baru yang nanti juga akan lebih kita pahami, di mana nanti di situ salah satunya adalah ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada capaian pembelajaran. Ini hal-hal baru yang nanti juga akan kita perdalam dan kita dalami pada kesempatan selanjutnya. Jadi yang perlu dipahami bahwa dari tujuan pendidikan nasional sampai dengan capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita nanti bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sekolah, SMK khususnya. Nah, kita lihat di selanjutnya di bagian di bawah ini bahwa yang perlu kita lakukan, yang dikembangkan oleh satuan pendidikan adalah berdasarkan dari kerangka dan dasar struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah, khususnya SMK. Nah, untuk itu, pertama langkah kita adalah untuk menyusun kurikulum ini, kita harus mengetahui benar bagaimana karakteristik sekolah kita, visi dan misi SMK. Kemudian setelah itu, kita nanti menganalisis, ya, menganalisis konteks
karakteristik program keahlian. Jadi karena SMK ada program keahlian ya, tentunya masing-masing sekolah berbeda-beda, kita nanti menganalisis karakteristik di program keahlian. Selanjutnya langkah kedua adalah merumuskan tujuan dari program keahlian. Ini adalah spesifikasi di SMK. Untuk karakteristik program dan tujuan program keahlian ini bisa kita evaluasi dalam waktu jangka panjang, yaitu dilakukan 4 atau 5 tahun. Selanjutnya langkah ketiga adalah pengorganisasian belajar. Di pengorganisasian belajar, selanjutnya menyusun rangka pembelajaran, yang kelima adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, untuk ketiga ini kita evaluasi dalam jangka pendek atau setiap semester atau setiap tahun bisa kita evaluasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita lihat ya masing-masing satu persatu supaya nanti kita lebih detail ya untuk memahaminya. Nah, yang pertama adalah komponen karakteristik ya. Karakteristik ini dari analisis konteks yang ada nanti dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah. Jadi kita tentu punya masing-masing sekolah punya keunikan sendiri, bagaimana peserta didiknya, kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi guru dan tenaga pendidikan ya. Masing-masing tentu punya karakteristik sendiri antara satu sekolah dan lainnya berbeda. Maka kita perlu merumuskan karakteristik ini. Yang selanjutnya setelah kita mengetahui karakteristik, kita merumuskan visi dan misi sekolah SMK. Visi ini menggambarkan bagaimana peserta didik yang menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Dan juga merupakan nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk misi ini merupakan hal yang bisa menjawab bagaimana sekolah ya, upaya-upaya sekolah untuk bisa mencapai misi yang sudah dilakukan. Kemudian juga misi ini juga nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Nah, selanjutnya khusus untuk SMK, di mana tujuan yang kita rumuskan adalah tujuan dari program keahlian. Tujuan ini adalah tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan juga yang kedua menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan sekolah tersebut selaras dengan profil pelajar Pancasila. Karena program keahlian dari masing-masing SMK berbeda, tentunya nanti tujuan akan menjadi sangat bervariasi sekali. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Ini penting ya, karena untuk mengetahui bagaimana cara sekolah bisa mengatur muatan kurikulumnya dalam satu rentang waktu tertentu. Bagaimana beban belajarnya, bagaimana cara sekolah mengelola pembelajarannya. Ini sangat penting bagi kita semua untuk kita pahami. Di samping itu, pengorganisasian ini juga bisa kita lakukan dalam berbagai cara, yaitu lewat kegiatan-kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, melalui PKL, dan ekstrakurikuler. Ini bentuk pengorganisasiannya. Selanjutnya, langkah keempat adalah menyusun rencana pembelajaran. Jadi, rencana pembelajaran ruang lingkup sekolah ini menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun. Nanti apa saja rencana pembelajaran kita selama 1 tahun. Selanjutnya langkah kelima, di dalam merancang kurikulum operasional sekolah ini kita selaku pimpinan di satuan pendidikan harus bisa merancang ya dalam hal pendampingan, evaluasi dan pengembangan keprofesional bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita masing-masing.
Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Ini menjadi tugas kita selaku pimpinan sekolah. Nah, lampiran-lampiran ini nanti juga perlu disampaikan di mana dalam rencana pembelajaran ruang lingkup kelas juga contoh-contoh profil pelajar Pancasila sesuai dengan tema-tema yang menjadi kewajiban kita, juga landasan atau referensi landasan hukum yang nanti melandasi dari kurikulum operasional sekolah. Demikian Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bisa diskusikan hal-hal yang terasa perlu kita diskusikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mari SMK Bisa. SMK hebat. SMK bisa. Hebat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Supaya suasana ini jadi meriah, kita harus angkat semangat kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, sampailah kita pada sesi tanya jawab. Monggo dari SMK Negeri 1 Tulung, Bapak Heru Karyana, disilakan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Purwanto. Silakan, Pak. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyimak presentasi yang disampaikan oleh beliau, ada beberapa hal yang kami catat. Tentu kita mengingat profil pelajar Pancasila yang harus kita masukkan, baik di dalam visi misi maupun di proses selanjutnya. Profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, kemudian juga mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan juga bernalar kritis, kreatif. Nah, ini perlu kami tanyakan, gimana ini untuk merumuskan tujuan program kalian supaya profil pelajar Pancasila dan juga visi misi sekolah atau tujuan sekolah ini bisa di breakdown oleh program kalian. Nah, ini yang kami tanyakan itu sementara. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Heru, pertanyaannya cukup bagus ya. Ini kita juga sharing ya sama pembelajaran orang dewasa ya. Jadi memang kita ini kan menghadapi kurikulum baru. Ya, kurikulum baru tentunya teman-teman kita yang berada di jurusan atau di program keahlian tentu masih banyak informasi-informasi yang belum jelas ya. Apalagi mungkin yang memiliki program keahlian yang cukup banyak gitu ya. Nah, untuk itu kita sesuai dengan apa yang harus kita lakukan karena di SMK program keahlian merupakan hal yang utama dan tujuan dari program keahlian, tujuan dari sekolah ini khusus SMK adalah tujuan dari program keahlian. Memang langkah utama kita adalah bagaimana kita bisa menyamakan persepsi kita, menyamakan persepsi masing-masing program keahlian, bagaimana cara untuk merumuskan tujuan di program keahlian. Ini harus kita pahamkan, kita ajak diskusi bersama, kita kumpulkan. Langkah pertama tentu nanti kita lakukan dengan in-house training di sekolah kita masing-masing, bagaimana kita nanti menjelaskan ya kepada program keahlian bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah di SMK ini berdasarkan analisis konteks dari karakteristik program keahlian masing-masing. Karena masing-masing program keahlian tentu berbeda-beda ya. Misalnya teknik otomotif, teknik elektronika, teknik pemesinan, itu tentu berbeda-beda
arahnya dan karakteristiknya. Nah, untuk itu kita ajak bersama semua stakeholder yang ada di sekolah kita untuk melaksanakan analisis ini, terutama teman-teman yang berada di jurusan nanti untuk atau program keahlian untuk bisa memberikan masukan. Sehingga harapannya adalah tujuan yang ingin kita raih adalah merupakan dari tujuan masing-masing program keahlian berdasarkan karakteristik sekolah, visi dan misi SMK kita masing-masing. Demikian sementara jawaban saya. Terima kasih Pak Heru. Saya kembalikan ke moderator. Demikian Pak Heru dan kawan-kawan semuanya telah mendengar beberapa jawaban dari Pak Pur. Dan semua pertanyaan-pertanyaan yang langsung sudah disampaikan. Saatnya kita melihat pertanyaan yang disampaikan di room chat. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dari Bapak Ngaliadi dari SMK Negeri Cilacap. Beliau menyampaikan bagaimana cara melakukan pendampingan, tentunya pendampingan pada IHT atau pembelajaran orang dewasa. Karena apa? Yang jelas yang akan dihadapi adalah para guru. Tentunya mereka sudah memiliki pengalaman yang merupakan konsep diri mereka. Demikian Pak pertanyaannya. Silakan Pak Pur. Terima kasih moderator Pak Abdul Wahid. Terima kasih Pak Ngaliadi atas pertanyaannya lewat chat ya. Izinkan saya untuk share screen terkait bagaimana nanti kita cara melakukan pendampingan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam presentasi awal, bahwa kita sebagai pimpinan sekolah, kepala sekolah nanti harus melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional guru kita masing-masing. Nah, untuk itu, bagaimana kita melakukan pendampingan? Ini ada 4 kriteria yang harus kita lakukan. Yang pertama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi, misi, dan tujuan, menentukan pengorganisasian, menyusun pembelajaran. Saya akan menjelaskan satu hal ya, misalnya untuk pendampingan, untuk guru misalnya sudah menyusun rencana pembelajaran, maka tugas kita sebagai kepala sekolah adalah melakukan coaching tentang penyusunan rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian bagaimana kita melakukan evaluasi? Nah, kita melakukan uji petik, ya, artinya melihat ya 1 atau 2 guru rencana yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru ini apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam kurikulum ini atau belum, dan sudah mengapresiasikan pembelajaran berbasis TIK atau belum. Jadi kita sampel dari rencana pembelajaran Bapak Ibu guru ini, kita cek ya, kita uji petik apakah sudah sesuai dengan aturan belum. Nah, bagaimana untuk mengembangkan profesional dari Bapak Ibu guru? Nanti dari supervisi atau yang kita lakukan kepada Bapak Ibu guru, bila ada beberapa Bapak Ibu guru yang memang betul-betul belum memahami bagaimana menyusun rencana pembelajaran ini, dalam pengembangan profesional ini kita melaksanakan workshop penyusunan rencana pembelajaran yang berbasis TIK. Ini sekedar contoh bagaimana nanti kita sebagai pimpinan sekolah untuk bisa melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Demikian Pak Ngaliadi, mudah-mudahan bisa membantu apa yang Bapak tanyakan. Terima kasih. Amin. Semuanya, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan dalam kata-kata saya dalam mengatur diskusi kita pada acara kali ini, karena saya adalah manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan lupa. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.